Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama saya, Desnita Widya Putri, dengan NIM 230102534. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Sekolah Dasar. Nah, proposal penelitian ini saya buat untuk memenuhi UAS pada mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Zul Herman, PhD. Nah, kita langsung aja nih membahas pada daftar isinya terlebih dahulu. Daftar isinya yaitu ada 3 bab. Yang pertama, bab pendahuluan yang di mana isinya itu terdapat latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan juga manfaat dari penelitiannya. Kemudian di bab 2 ada kajian teori yang di mana bab ini terdapat deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian serta penelitian yang relevan. Nah, kemudian di bab 3 ada metode penelitian yang di mana pada bab ini akan menjelaskan nih dari alur penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, peran peneliti, kemudian ada data dan sumber datanya, kemudian ada teknik dan prosedur pengumpulan data, ada teknik analisis data, dan juga pemeriksaan keabsahan data. Nah, pertama nih, dari bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Orang tua bisa diibaratkan sebagai sosok yang akan mengukir pada kertas kosong kehidupan anak mereka. Pendidikan pertama yang diterima seorang anak berasal dari rumah, di mana mereka belajar dari orang tua mereka. Setelah memasuki usia sekolah, anak menghabiskan lebih banyak waktu di sekolah dibandingkan di rumah. Meskipun begitu, peran dari orang tua tetap sangat penting dalam menentukan keberhasilan anak dalam belajar di sekolah. Memotivasi anak untuk belajar adalah tanggung jawab orang tua, namun seringkali ada berbagai faktor yang menghalangi mereka untuk melakukannya, seperti kesibukan bekerja atau dalam kesibukan hal yang lainnya. Kemudian, pengakuan orang tua terhadap tanggung jawab dan perannya sebagai pendidik pertama dan terpenting mempunyai dampak yang besar terhadap perkembangan anak. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan sekaligus landasan organisasi sosial. Oleh karena itu, keluarga merupakan landasan mendasar pertama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, lanjut ke poin selanjutnya yaitu fokus dan subfokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah tadi dijelaskan, maka penelitian memfokuskan penelitian ini pada peran orang tua terhadap anak sekolah dasar dalam meningkatkan motivasi belajar.
kita lanjut nih teman-teman ke bab 2 yaitu kajian teori. Nah, eh, poin yang pertama kita bahas yaitu deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. Yaitu yang pertama orang tua. Di sini eh, akan dijelaskan orang tua itu apa, kemudian peran orang tua itu apa, orang tua itu ngapain aja gitu. Kemudian, apakah orang tua itu akan menjadi contoh yang baik atau yang buruk mungkin ya. Kemudian di poin ini juga akan menjelaskan eh, banyak sekali pandangan menurut para ahli terkait orang tua gitu. Kemudian motivasi belajar yang dimana yang di sini akan dibahas apa itu motivasi belajar, kenapa sih kita perlu banget eh, motivasi belajar, kemudian kenapa sih setiap anak itu butuh motivasi belajar dari orang tua gitu. Kemudian poin selanjutnya ada bentuk motivasi. Nah, di sini akan dijelaskan berbagai macam bentuk motivasi yang biasanya digunakan oleh orang tua untuk anaknya gitu. Kemudian yang poin terakhir ada peran dari orang tua gitu. Nah, di poin ini menjelaskan sangat jelas sekali peran orang tua itu sebagai anak untuk meningkatkan motivasi belajar itu seperti dalam proses pembelajaran. Eh, Orang tua itu sebagai pendidik, tua itu sebagai pendorong, orang tua itu sebagai fasilitator yang menyediakan eh, perangkat belajar anak, kemudian yang menyediakan suasana pembelajaran anak di rumah gitu. Kemudian orang tua juga sebagai pembimbing dari setiap anak. Nah, selanjutnya penelitian yang relevan. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana cara orang tua memberikan motivasi belajar kepada anak sekolah dasar. Dalam penelitian ini memungkinkan ditemukannya perbedaan setiap orang tua dalam memberikan motivasi belajar kepada anak. Jadi, nggak mungkin dong kita sebagai orang tua nih selalu mencontoh apa namanya selalu mencontoh orang tua lain cara sih bagaimana sih caranya orang tua itu memberikan motivasi belajar kepada anaknya karena setiap anak juga dapat menerima motivasi itu berbeda-beda gitu jadi mungkin kalau misalnya eh, orang tua A memberikan motivasi belajar kepada anaknya dengan cara ini belum tentu orang eh ya belum tentu eh, orang tua B dan anaknya melakukan hal yang sama, melakukan bentuk motivasi yang sama, belum tentu anak itu dapat menerima gitu. Jadi setiap orang tua, setiap anak eh, memberikan dan menerima bentuk motivasi yang berbeda-beda. Nah, kita memasuki ke bab 3 nih, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, ada alur penelitian. Pada penelitian ini, alur penelitian ada 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan juga analisis data. Kemudian untuk tepat dan waktunya, penelitian ini dilakukan di ruang lingkup keluarga penelitian. Nah, untuk tempat dan waktunya, peneliti melakukan di ruang lingkup keluarga peneliti. Penelitian ini mengarahkan pada hasil data yang menggunakan objek penelitian, yaitu saudara dari peneliti, gitu teman-teman. Waktu peneliti ini direncanakan dalam waktu kurang lebih 6 bulan, teman-teman, mulai dari bulan Februari hingga bulan Agustus 2025. Nah, teman-teman bisa lihat di bawah ini ada table timelinenya dimulai dari bulan Februari sampai bulan Juli gitu. Di sini tertera eh, mulai dari pengajuan judul, melakukan studi literatur, kemudian membuat latar belakang masalah penelitian, lalu menyusun proposal penelitian, kemudian mengumpulkan data penelitian, lalu
Setelah mengumpulkan data, setelah mengumpulkan data, peneliti mengelola dan peneliti mengelola data penelitian. Kemudian ada hasilnya yang akan dieksekusi, yaitu hasil analisis dan pembahasannya. Kemudian ada kesimpulan dan saran, dan ada yang terakhir, apa nih? Oh, yang terakhir laporannya selesai gitu, teman-teman. Nah, lanjut. eh yang selanjutnya, latar penelitian. Latar penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berbagai macam motivasi orang tua untuk meningkatkan belajar anak gitu. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang datanya merupakan pengamatan dan wawancara secara langsung. Nah, kemudian metode dan prosedur penelitian. Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu deskriptif kualitatif. Ya, kemudian prosedurnya itu menggunakan observasi dan wawancara secara langsung terhadap eh, narasumber atau beberapa anak dan orang tuanya dari ruang lingkup keluarga peneliti gitu. Kemudian peran peneliti yaitu memegang peran sentral dalam penelitian ini. Artinya, mereka berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis data, penafsir data, dan pelapor hasil penelitian. Penelitian Peneliti bertanggung jawab mengumpulkan data observasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan peneliti menganalisis data menurut fokus penelitian dan menyusunnya secara sistematis sebagai temuan penelitian. Nah, selanjutnya untuk data dan sumber data, seperti yang sudah dijelaskan tadi, data peneliti dapatkan melalui observasi dan wawancara secara langsung. Kemudian sumber datanya yaitu orang tua dan anak dari ruang lingkup keluarga peneliti. Nah, selanjutnya ada teknik dan prosedur pengumpulan data. Nah, tekniknya yaitu pengamatan secara langsung oleh orang tua dan anak orang tua dan anak eh, narasumber. Prosedurnya yaitu menyusun rencana pengamatan yang memuat tujuan, prioritas, dan kriteria yang akan diamati. Catatan lapangan kemudian digunakan untuk merekam bentuk motivasi yang muncul dari orang tua kepada anaknya. Kemudian teknik analisis data mengidentifikasi atau menentukan data yang diperoleh selama pengamatan. Berikutnya, diidentifikasikan bagian data yang berhubungan dengan topik yang muncul. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dijelaskan dan disimpulkan secara ringkas, ditarik tergantung pada fokus penelitiannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tabel analisis data untuk orang tuanya. Di sini akan jelas sekali eh, jenis motivasi apa yang orang tua ini berikan kepada anaknya, kemudian contoh motivasinya seperti apa, lalu bagaimana sih perasaan orang tua itu saat memberikan motivasi ke setiap anaknya, lalu tindakan yang dilakukan ketika terjadinya penurunan pada motivasi, eh, pen- kemudian tindakan yang dilakukan orang tua ketika terjadinya penurunan pada motivasi belajar anak itu, orang tua akan melakukan hal apa gitu, teman-teman. Kemudian di sini ada analisis data untuk anaknya. Di sini ada perasaan ketika diberikan motivasi orang tua. Jadi kayak kita akan mengetahui perasaan setiap anak seperti apa sih ketika orang tuanya memberikan motivasi belajar untuk memberikan semangat belajar mereka gitu. Kemudian ada bentuk motivasi yang disuka oleh anak. Nah, di sini kita akan menemukan banyak sekali bentuk motivasi yang akan
orang setiap yang akan setiap orang tua setiap orang tua itu gunakan. Nah, ada kemungkinan juga seperti yang saya tadi bilang, setiap anak mungkin beda-beda eh, dapat menerima motivasi setiap orang tuanya. Jadi eh, setiap anak pun juga mungkin punya kayak kesukaan tersendiri. Eh, Orang tua suka eh saya suka kalau misalnya orang tua saya memotivasi belajar saya dengan cara begini, begini, begini gitu. Kemudian, ya gitu teman-teman. Nah, kemudian hal yang membuat motivasi belajar turun, nah, kita juga dapat mengetahui nih dari yang tadi dari analisis data orang tua nih. Tadi ada tindakan yang dilakukan ketika terjadinya penurunan pada motivasi belajar anak. Nah, di sini kita tahu nih di poin 4 hal yang membuat motivasi belajar anak turun. Kita bisa tahu apa sih yang bisa membuat motivasi belajar anak itu turun? Apakah dari dirinya sendiri atau dari mungkin memang tidak mendapat dukungan dari rumah atau mungkin ada masalah lain gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir ada pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini, pemeriksaan validitas data dilakukan untuk memastikan ke kebenaran dan keakuratan data yang dikumpulkan. Untuk memeriksa keabsahan data digunakan teknik pengamatan cermat, kecukupan referensi, dan juga triangulasi. Nah, kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian peran orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar anak sekolah dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah!